Saya berharap menu yang ada di depan saya ini terbuat dari ganggang atau alge, tapi bukan. Ini hanya sayuran seperti biasa, tapi saya akan makan dengan ulat tepung garing, bukan goreng ya, garing karena di oven tadi. Tapi ntar dulu, saya ingin mengajak Anda pemirsa untuk memberitahukan bahwa di Indonesia juga sudah ada perusahaan yang bergerak dalam budidaya alge atau ganggang yang kemudian diolah, diproduksi menjadi bahan pangan. Saya akan tanyakan ke teman saya, Mas Rangga dari Alge Park di Klaten, Jawa Tengah. Mas Rangga, apa kabar? Ya, halo Mas. Ya. Bagaimana budidaya algenya? Saya ingin lihat dong seperti apa sih. Kalau di bayangan saya seperti kolam, warnanya hijau, namanya juga alge atau ganggang. Coba tunjukkan ke saya. Oke, kita akan coba tunjukkan sedikit tentang produksi mikroalga spirulina di lokasi kami di Alge Park, tepatnya di Klaten ya, di Desa Sidowaya, Polanarjo, Kabupaten Klaten. Nah, ini adalah lokasi produksi kita, di mana kolamnya berbentuk rectangular atau kotak dengan desain kincir di tengahnya, gitu ya. Dan yang bertujuan adalah untuk membantu proses aerasi untuk proses budidaya mikroalga sendiri. Yang menarik dari lokasi produksi mikroalga di Klaten ini adalah kita menggunakan sumber medium air tawar. Gitu. Jadi bukan air laut, tapi air tawar yang kita gunakan. Nah, sistem produksi mikroalga yang kita lakukan di Klaten ini itu sudah menggunakan sistem automatic system. Jadi sudah disesuaikan dengan kondisi medium, lingkungan, sehingga bisa menghasilkan mikroalga spirulina yang memiliki produktivitas cukup tinggi gitu. Kemudian Mas Rangga, saya dengar-dengar ada noodle ya atau mie ya dari alge ya? Di Alge Park kita memproduksi beberapa produk turunan gitu ya. Seperti contoh ada suplemen, kemudian juga ada makanan alternatif seperti mie gitu ya. Dan kemudian juga makanan-makanan lainnya seperti biskuit, keripik gitu ya. Dan kami juga memproduksi skincare atau bahan kosmetik gitu untuk kebutuhan industri gitu. Oke. Saya jadi pengen nyoba ya. Saya pengen pulang kampung ke Klaten karena kita satu kampung sebenarnya, Mas Rangga. Tetapi kalau saya melihat secara visual sepertinya gampang ya untuk budidaya alga, ya nggak? Bisa nggak? nanti kalau pulang kampung main atau bikin model budidaya seperti ini bisa. Tapi memang perlu diperhatikan bahwa kelihatannya agak sederhana ya. Karena ini kolam biasa, terus kemudian kita putarkan kincir biasa. Tapi satu yang perlu dicatat di sini bahwa mikroalga ini cukup sensitif dengan yang namanya proses mekanisasi dan juga proses pemanasan, sehingga bisa mengakibatkan kerusakan nutrisi yang ada di spirulina itu sendiri. Oleh karena itu makanya di kami teknologi pengeringannya sendiri kita desain sendiri, gitu ya, dengan metode pengeringan yang lebih efektif, lebih efisien dan mampu menunjang kebutuhan kami untuk skala industri. Tapi Mas Rangga, kalau persepsi saya mungkin orang kebanyakan juga yang mewakili ya. Kalau ganggang itu kan makanan lumut di kolam, jadi makanan lele ya nggak sih biasanya? Beda antara ganggang yang biasa dimakan oleh lele atau makanan pakan ikan gitu ya. Kalau itu bisa dikatakan masuknya ke dalam kategori makroalgae. Kalau yang kita kembangkan ini adalah spirulina yang notabene sifatnya adalah sebagai mikroalgae. Jadi ukurannya mikroskopik bahkan lebih kecil gitu. Nah, inilah makanya diperlukan edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat lebih mengerti tentang apa sih sebenarnya mikroalgae itu sendiri gitu. Nah, pertanyaannya Mas Rangga yang terakhir, nilainya bagaimana? Marketnya bagaimana? Kita tahu nutrisinya tinggi, kandungan omeganya ada, di situ proteinnya juga bagus. Tetapi marketnya tidak ada. Bicara soal potensi market, ke depan kita melihat bahwa potensi industri mikroalga ini akan menjadi sangat besar. Kenapa? Karena kesadaran orang akan makanan kesehatan akan menjadi semakin disukai atau semakin dicari oleh banyak orang. Nah, ini menjadi salah satu sumber makanan alternatif ke depannya. Itulah kenapa di Alge Park kami memproduksi beberapa varian makanan yang atau produk yang kita distribusikan ke seluruh market kami di Indonesia. Baik, oke Mas Rangga, terima kasih, sukses ya untuk Alge Park ya. Bye. Saya sebenarnya tidak ingin langsung mengajak Anda pemirsa di rumah untuk beralih langsung ke makanan-makanan masa depan yang terlihat mungkin untuk sebagian orang ini menjijikan, menyeramkan begitu ya, ekstrim. Tidak.
Tetapi saya hanya ingin untuk membuka pintu masuk kita semua nih, untuk menyamakan persepsi, membuka visi kita, mengedukasi Anda pemirsa dan saya juga, kita semua, bahwa makanan-makanan yang kita konsumsi saat ini belum tentu masih akan eksis di masa depan, dikonsumsi anak cucu kita. Tetapi pilihan-pilihan makanan masa depan yang sudah masuk standar Badan Pangan Dunia ini sangat layak diperhitungkan. Mengingat ada persyaratan-persyaratan yang tadi sudah dipenuhi, dari nilai keekonomiannya, kemudian manfaatnya, nilai gizi nutrisinya yang bahkan jauh lebih tinggi berkali-kali lipat dibandingkan produk hewani yang kita konsumsi saat ini. Yang paling penting adalah bagaimana inovasi itu bisa terus berjalan sesuai mandat dari FAO tadi, dan edukasi lagi-lagi untuk menyamakan persepsi kita supaya kita bisa tetap eksis di masa depan. Saya lanjut ya, makan ulat garing ini. Tuh, lihat deh, dengar ya bunyinya garing nih. Supaya lebih bergizi lagi, saya tambah dong harus ada sayurannya. Kita berjumpa lagi di 15 menit ke depan. Bye-bye. Metro TV